kepala sekolahnya ikut, tidak lulus. Sekolahnya mengkerek. Sekolah yang dianggap sekolah favorit, pialanya berjejer, fasilitasnya lengkap, nggak lulus. Sebaliknya ada sekolah di daerah pinggiran, fasilitasnya masih kurang dari cukup, tetapi lulus. Bahkan ada di daerah 3T. Ada Bapak Ibu sekolah penggerak, mungkin nanti salah satunya ada di dalam ruangan ini. Daerah 3T lulus. Kenapa? Filosofi kita berubah sebelumnya. Fokus pada SDM, bukan fasilitas infrastruktur yang akan menjamin majunya sebuah sekolah, baiknya sebuah proses pembelajaran yang ada dalam sekolah kita, tapi kualitas dari terutama SDM pemimpinnya yang bisa menjadi katalisator memberdayakan aset-aset yang ada di sekolahnya dan di sekitarnya, sehingga bisa menghadirkan layanan yang semakin baik untuk murid-murid. Kita adalah bangsa yang lahir dari sebuah proses yang sangat tidak mudah. Indonesia merdeka bukan dengan cara memiliki senjata canggih. Kita berhasil mengusir Belanda dengan alatnya bambu runcing. Memikirkan bambu runcing melawan tank Baja, pistol atau senapan yang keren-keren hasil dari pemenang Perang Dunia Kedua rasanya nggak mungkin, tapi kita bisa. Ada sebuah hal yang luar biasa dicontohkan oleh para pendiri Republik ini, yaitu kemauan untuk melakukan perubahan. Kemauan itu harganya sangat mahal, dan ini yang ingin kita kelola, terutama dengan mindset yang diseleksi. Ini Bapak Ibu yang makanya nanti kalau udah diseleksi, ini sudah ada hasil seleksi SDM kepala sekolahnya ini. Itulah yang sebenarnya hasil seleksi, bukan sekolahnya. Makanya nggak boleh dipindah. Karena yang di hasil seleksi itu siapa sebenarnya? SDM kepala sekolahnya. Itu yang menjadikan sebuah sekolah lulus untuk program sekolah penggerak. Kalau kemudian jadi pindah tapi sekolah penggerak itu nggak lulus seleksi sebenarnya. Karena seleksinya bukan sekolahnya, yang seleksi siapa? SDM-nya, kepala sekolah yang diseleksi. Ya, jadi ini perlu dipahami karena nanti beberapa waktu yang lalu saya sering dengar dipindahkan sekolahnya. Ya berarti yang lulus seleksi akan ikut sama dipindahkan kemana posisi kepala sekolah? Sekolah itu jadi sekolah penggerak. Karena filosofinya adalah SDM-nya yang kita seleksi, bukan sekolah. Nah, ini kita melihat dalam ini kan angkatan yang ketiga ya, di dua angkatan pertama banyak sekali cerita-cerita yang sangat memberikan inspirasi bagi kita, termasuk dari daerah yang sangat terbatas kondisinya, daerah 3T. Ternyata dengan keterbatasan mereka, kita mendapatkan banyak praktek baik, perubahan bisa dilakukan. Kurikulum Merdeka ternyata bisa diimplementasikan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 itu bisa terjadi dengan sangat bermakna, dengan melibatkan partisipasi murid dengan baik. Kuncinya di mana? Si kepala sekolahnya bisa memberdayakan guru-gurunya, bisa melihat aset yang ada di sekitarnya untuk melihat itu sebagai cara atau peluang, istilahnya tidak ada rotan, akan menjadi untuk mencapai tujuan. Tidak hilang akal, tidak putus asa, tidak merasa tidak berdaya. Tapi mereka memikirkan apa sih yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang kita punya untuk tetap mencapai tujuan. Ujung-ujungnya untuk bisa mencapai tujuan dengan kondisi yang ada. Itu bertebaran di seluruh Indonesia dan itu sedang tim kita untuk kita bukukan supaya kemudian bisa memberikan inspirasi. Kalau yang di media sosial saya yakin sudah banyak untuk melakukan sharing ini. Jadi Bapak Ibu, itulah kenapa PSK kita lakukan dan tujuannya di bagian ketiga dari sambutan saya ada 4 hal. Kita ingin setiap sekolah yang ikut program sekolah penggerak ini bertransformasi untuk menjadi satu sekolah yang berpihak pada murid. Apa artinya sekolah yang berpihak pada murid? Sekolah yang menomor satukan murid dalam pertimbangan setiap keputusan terpenting. Apakah ini yang terbaik buat murid atau ini hanya terbaik buat orang-orang dewasanya saja?
mercusuar atau kompas dari sekolah-sekolah yang berpihak kepada murid. Yang kedua, filosofinya udah. Yang kedua, lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu harus lingkungan yang aman bagi murid untuk belajar, yang nyaman, menyenangkan, dan inklusif, sehingga semua murid apapun keunikan mereka itu bisa terakomodasi dan terwadahi dalam pembelajaran. Ketiga, jadi pertama filosofi berpihak pada murid, kedua lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif, dan yang ketiga budaya sekolah. Budaya sekolah seperti apa? Gampangnya budaya yang senang, guru-gurunya, kepala sekolahnya senang untuk belajar, senang untuk berbagi, senang untuk berkolaborasi, reflektif. Ini adalah bentuk budaya sekolah yang kita ingin hadirkan. Dan yang keempat, sekolah yang hasil belajar muridnya bisa terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah 4 hal yang kita ingin lihat di dalam program sekolah penggerak. Nanti cara kita mengukur setelah 3 tahun, by the way Bapak Ibu, ini masih calon sekolah penggerak. Kita tidak memasukkan kata calon. Belum sekolah penggerak, kan baru istilahnya ini baru masuk program ya. Kalau sudah selesai program, membuktikan dalam waktu 3 tahun bisa kita ada 4 tahapan peningkatannya itu. Kalau bisa meningkat 1 tahap atau 2 tahap, maka sekolah itu menjadi sebuah sekolah penggerak dalam waktu 3 tahun. Tapi kalau belum, ini masih calon sebenarnya. Nah, supaya bisa untuk mencapai itu, kita tentunya memiliki berbagai cara yang sudah kita siapkan. Pertama, apa yang dilakukan pendekatan asimetris dan konsultatif. Apa sih pendekatan asimetris dan konsultatif? Maksudnya setiap daerah, setiap pemda dan setiap sekolah itu beda-beda konteksnya. Lain padang, lain belalang, lain lembut, lain ikan. Bagaimana kita menghadapi keragaman konteks ini dengan tidak menyeragamkan semua pendekatan? Ini adalah cara yang lebih berkeadilan, sehingga kita bisa mendapatkan insya Allah hasil yang lebih berkeadilan. Yang kedua, penguatan SDM tentunya. Jadi nanti kita ada fasilitator sekolah penggerak yang akan membantu bagaimana peningkatan kompetensi ekosistem pendidik tenaga pendidikan yang ada di sekolah penggerak. Lalu ini juga sudah otomatis kalau Bapak Ibu sekolahnya ikut sekolah penggerak, program sekolah penggerak, maka akan melakukan kurikulum merdeka. Jadi kita akan mendorong kurikulum merdeka di dalam program sekolah penggerak. Yang keempat, bagaimana melakukan perencanaan penganggaran berbasis data. Perencanaan penganggaran bukan tentang penyerapan. Wah, ini udah tahun lalu kan udah bagus nih, udah 99,9%. Udah copy paste aja sekarang, kan nanti bakal bagus lagi. Yang penting penyerapannya bagus. Cara perencanaan dan penganggaran seperti itu akan menjebak kita kepada uangnya. Kalau kata Pak Jokowi itu, kalau kata pesan WhatsApp pakai teknologi WhatsApp itu centangnya centang satu. Kalau kita kirim pesan, centangnya baru satu. Kalau pesannya diterima, centangnya baru dua. Kata Pak Jokowi, kita jangan fokus ke centang satu, fokus kita ke centang dua. Bukan sekedar program pelaksanaan anggaran besar itu centang satu, tapi memberikan dampak kan kepada murid-murid kita terutama dalam hal ini. Belajar murid kita jadi lebih baik kan? Jika ini hanya centang satu, walaupun itu 99,9% tidak ada korupsi, centang satu, kalau belum bisa berdampak kepada anak-anak, belajarnya anak-anak. Jadi perencanaan berbasis data, maksudnya lihat datanya, seperti apa kondisi proses pembelajaran di sekolah kita. Sekarang sudah ada rapor pendidikan. Kita lihat itu datanya, dan lalu kemudian sekolah bisa melakukan perencanaan. Oh, ini berarti manajemen kelasnya masih belum bagus, kita bisa intervensi di situ. Oh, ini numerasinya masih kurang bagus, dan di situ ada indikatornya warna yang gampang yang baik, merah, kuning, atau hijau. Oh, ini masih merah nih,